Halo semuanya, selamat sore. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi kampus Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ingin melakukan podcast pada sore ini. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator Najwa Rafifa dengan NIM 2311102432092. Dan saya Nafsia Fadila dengan NIM 2311102432076. Dan saya Tasya Urmila dengan NIM 2311102432100. Dan saya Sumiati Anggraini dengan NIM 2311024322125. Dengan saya Olga Lutfiandani dengan NIM 2311102432060. Saya Abdurrahman Fauzan Al-Mujahid dengan NIM 2311104322095. Oke, baik. Di sini kita akan membahas dan mengobrolkan tentang salah satu topik yang penting dalam dunia hukum Indonesia, khususnya karena kita lagi membicarakan tentang mata kuliah pidana khusus. Jadi kita membahas tentang materi integritas nilai-nilai Islam dalam hukum pidana dan sistem peradilan militer. Karena menyentuh soal keadilan, moralitas, dan bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial yang beragam. Bagaimana nih semuanya? Udah siap apa belum? Siap. Oke. Baik, mungkin dari Mbak Fadilah, apakah ada nih pertanyaan atau apa sih yang menarik untuk ditanyakan kepada narasumber ataupun yang lain? Oke, terkait pertanyaan tentang nilai Islam ya, di sini saya ingin menanyakan bahwa implementasi nilai Islam dalam praktik itu seperti apa sih? Dan mungkin akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Fauzan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya. Lala, salah, maaf. Ya mungkin manusia bukan nabi, boy. Jadi bagaimana pengimplementasian hukum-hukum yang ada dalam Islam, nilai-nilai Islam ke dalam hukum di Indonesia. Jadi apa sih nilai-nilai Islam itu? Yang pertama kita harus tahu itu. Jadi nilai-nilai Islam itu ada banyak sekali yang bisa kita ambil dan kita jadikan acuan untuk merubahnya menjadi peraturan atau yang berdasarkan dengan hukum. Jadi seperti misalkan kita lihat dari KUHP yang sekarang. Jadi KUHP yang sekarang itu menghilangkan banyak sekali undang-undang kolonialisme barat dan dirubah ke hukum yang lebih modern. Karena banyaknya perubahan itu memunculkan banyak sekali paradigma baru yang ada di dalam hukum KUHP terbaru. Nah, bagaimana sih pengimplementasiannya itu yang bagus? Nah, jadi karena kita ini negara yang banyak sekali warga negaranya bisa dibilang nonis, apakah hukum yang kita implementasikan itu relate dengan mereka? Nah, jadi kalau misalkan sekarang kita bilang bisa relate, bisa, tapi banyak sekali hukum-hukum yang tidak relate kepada teman-teman kita yang nonis. Jadi di situ kita bisa saring mana hukum-hukum yang bisa kita ambil, mana hukum-hukum yang tidak bisa kita ambil. Karena kalau kita lihat sendiri di Indonesia ini masih banyak mengambil hukum-hukum yang dari lama, dari kolonialisme, hukum adat atau segala macam. Makanya itu nilai-nilai Islam yang diimplementasikan ke hukum-hukum baru ini itu sangat berdampak sekali bagi perputaran hukum di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih. Mungkin itu penjelasan yang cukup singkat, padat dan jelas ya dari Kakak Fauzan. Dan untuk segmen kedua, pertanyaan kedua mungkin akan diaturkan kepada teman kami oleh Kakak Olga Lutfia.
Baik, pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah menurut menurut Kak Fauzan, apa ada tantangan integrasi dalam nilai Islam? Ya, kalau misalkan kita bicara masalah tantangan, banyak sekali tantangan. Tidak mungkin tidak ada tantangan. Namanya kita yang dari awalnya berpandangan kepada hukum kolonialisme, tiba-tiba mau merubah dengan nilai-nilai Islam, itu banyak sekali tantangan yang akan dihadapi di depannya. Seperti di hukum adat itu masih mengambil dasar-dasar hukum leluhur. Nah, sedangkan di nilai-nilai Islam ini itu kebanyakan ketuhanan. Nah, ini berbanding terbalik dengan apa yang sudah diterapkan di hukum Indonesia. Apalagi sekarang banyak sekali orang yang berpikiran kalau misalkan nilai-nilai Islam itu tidak bisa diimplementasikan kepada hukum-hukum di Indonesia karena nilai-nilai Islam itu bersifat privat. Padahal yang belum mereka tahu bahwa nilai-nilai Islam banyak sekali yang diimplementasikan ke misalkan bagian matematikawan atau misalkan seni, masih banyak lagi yang kita bisa dapat dari situ. Jadi tantangan-tantangan yang kita dapat ini banyak sekali yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai Islam seperti hukum pluralisme. Nah, jadi apakah hukum di nilai-nilai Islam ini kalau kita implementasikan ini apakah bisa mengatur lebih baik daripada hukum-hukum yang sudah diterapkan? Jadi tantangan yang pertama itu. Terus tantangan yang kedua, otomatis banyak sekali mazhab-mazhab yang berbeda apalagi di hukum, dan sedangkan di Islam sendiri itu banyak sekali mazhab-mazhab tersendiri. Nah, apakah itu mau diambil mazhab siapa lagi? Kan itu nanti ada tantangannya lagi. Banyak sekali tantangan yang kalau misalkan kita mau mengimplementasikan nilai-nilai Islam ini ke dalam hukum di Indonesia. Jadi mungkin kedepannya kalau misalkan Indonesia mau memang mengimplementasikan hukum nilai-nilai Islam ini ke dalam hukum, mungkin bisa menyaring berbagai peraturan atau misalkan perundang-undangan. Banyak sekali lah pokoknya tantangan yang bakal kita hadapi ke depannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam ini. Apalagi nilai-nilai Islam itu sampai sekarang pun masih relevan dengan hukum-hukum yang sekarang. Jadi hukum Islam itu sampai kapanpun itu bakal relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Fauzan buat jawaban yang mantap dan singkat dan padat dan jelasnya banget ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke segmen ketiga yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sumi. Baik, saya izin mau bertanya kepada Tasya Urmila. Menurut Anda kesenjangan antara nilai dari Islam dan hukum positif itu seperti apa? Baik, saya akan menjawab ya. Kalau menurut saya itu nilai hukum Islam itu bersumber dari wahyu sendiri sehingga bersifat ideal dan menekankan keadilan sejati dan keseimbangan dunia akhirat dan kemaslahatan umat. Nah, sementara dalam hukum positif sendiri itu merupakan buatan dari manusia sendiri dan sangat dipengaruhi oleh politik, budaya dan kepentingan tertentu. Nah, kesenjangan ini tuh sering terlihat dalam praktik karena hukum positif itu tidak selalu mampu memenuhi standar keadilan versi Islam. Nah, makanya dilakukan dialog pemahaman dan kolaborasi agar nilai Islam bisa diintegrasikan secara moderat dalam hukum nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Sumi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Tasya. Dan saya akan membalikan lagi kepada moderator.
Oke, baik. Kita sudah di penghujung acara. Jadi kesimpulannya adalah hukum pidana khusus punya peran besar dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Integrasi nilai Islam bukan sekedar simbol, tapi bisa memperkuat sisi moral dan proses penegakan hukumnya. Mungkin dari podcast kami semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Cukup sekian dari video podcast kami. Kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!